apakah ada kehidupan setelah patah hati? Nggak ada. Nggak ada. Orang kalau patah hati kan seperti mau mati. Nggak ada. Ada. Okay. Tapi apakah ada kehidupan setelah patah hati? Ada. Kehidupan menderita. Kehidupan menderita. Loh, tapi kan kita kalau laki-laki yang gagah gitu, wanita yang anggun tidak boleh menderita. Nonsense. Nonsense. Cinta itu kuat sekali. Cinta itu kuat sekali. Di dalam cinta yang kuat itu ada harapan yang besar sekali. Nah, di dalam harapan ada apa satu lagi yang paling menyiksa? Gambar. Kita itu berharap berdua bersama dia, itu ada gambar. Gambar masa depan, ada rumah, gitu kan? Ada anak-anak kecil-kecil lari-lari, bapaknya main layangan, ibunya motong buah, gitu, diambil. Itu udah lihat itu. Itu gambar ada. Lalu cintanya putus. Coba, rusak nggak gambaran masa depannya? Itu loh yang orang kenapa bertanya, apakah ada kehidupan setelah patah hati? Karena setelah patah hati, gambar ini hancur. Makanya kecewanya bukan main. Kenapa sakitnya bukan main? Tapi kok ada teman saya putus nggak patah hati, Pak, santai aja. Tidak cinta. Tidak cinta. Loh, tapi itu ada yang bisa putus semasa bulan puasa aja. Itu musiman. Musim kolang-kaling, musim rambutan putus sesuai dengan kesibukannya. Itu satu, tidak cinta. Atau dia tahu karena itu cinta, bisa disambung kapanpun. Karena tahu ini cinta. You cintakan, aku cintakan, ya putus. Nah, putusnya nggak ada marahnya, nggak ada apa. Kenapa? Ini bukan putus, ini namanya cuti. Cuti. Iya toh? Cuti, itu namanya cuti. Jadi mulai dari sekarang jangan sebut itu putus. Iya. Dinda, kita cuti dulu ya. Cinta kok cuti. Nah, yang patah hati tadi. Satu, patah hati itu akan pedih kalau cintanya dalam. Jadi orang yang waktu patah hati santai, berarti tidak mencintai. Ada yang bilang gini, saya nggak ada masalah patah hati. Setelah patah hati, ada penggantinya, berarti tidak. Terus tanya, apakah saya pernah patah hati? Saya tidak pernah patah hati. Hati saya kuat. Menolak patah. Paling bengkok. Iya, bener. Paling bengkok, lebam, baret, tapi nggak mau patah. I have a strong heart. Itu sikap saya sejak muda. Tidak ada wanita cukup bernilai untuk membuat hati saya patah. Paling bengkok, ya. Tapi itu kan dikenteng aja sebentar. Pergi ke ketok magic, set, lurus. Ya, dari bercanda saya ini jadi kelihatan bahwa sebetulnya ada atau tidaknya kehidupan setelah patah hati tergantung dari sikap orangnya. Dan pernah patah hati gak? Yang disebut orang patah hati saya pernah alami. Dikhianati, iya, seperti orang lain, tapi saya tidak patah hati. Suasananya mengharuskan anak muda lazim patah hati, saya tidak. Saya menolak. Kalau dia baik, dengarkan dia. Kalau dia baik, dia tidak akan begitu kepada saya. Nah, kalau gitu saya boleh cerita nih, cerita SMA saya di Amerika dulu ya. Ini ceritanya keren. Dan itu membantu pendewasaan saya tentang pengkhianatan atau cedera cinta. Umur 17 tahun di Chicago. Diajak teman, "Mar, let's go to a party." Pergi ke sebuah pesta. Pesta di Amerika itu anak-anak muda yang berdiri-berdiri di rumah, nyarain stereo, zaman dulu itu sound system, stereo namanya, pegang soft drinks gitu, makan potato chips, kacang goreng. Itu namanya pesta, ngobrol, ya, udah. Terus saya tanya, ada yang dikenal di pesta ini? My girlfriend, gitu kan, pacar dia ke sana. Oke, kita berdua nih, dia nyetir, kan mobil Amerika sebelah kiri, saya duduk sebelah kanan. Nyetir sampai di sana, bicara-bicara sebentar, kan memang rencananya menjemput pacarnya. Digandeng nih, tangan kanan,
Saya di sebelah kiri dia nih, gandeng, turun tangga. Jadi rumah kelas menengah gitu. Jadi bukan yang grand, yang halamannya luas, bukan. Ini yang halaman rumput sedikit, terus jalanan pasir agak kasar, mobilnya parkir di situ. Turun dari tangga, agak turun mendadak begitu, tangannya tertahan. Saya juga melihat kenapa dia berhenti. Kita berdua melihat kekasihnya ini sedang mencium laki-laki lain di bibir. Bayangkan itu rasanya, dibanting tangannya, pergi, masuk mobil, ngebut. Itu roda di atas pasir itu kan, wah, ya seperti saya ikut sedang racing, drifting gitu ya, formula. Ngebut, marah sekali. Dia marah santai tanpa rasa takut. Tapi kan saya kan nggak ikut patah hati, nggak ikut punya pacar. Jadi saya pegangan macam-macam di atas itu. Nah. Tahu nggak sampai 3 menit ngebut, tahu-tahu pelan mobilnya, santai. Wajahnya yang tadi marah, damai. Jadi pegang setir marah terus langsung santai terus dia sadar. Kalimat yang tidak akan pernah saya lupa seumur hidup. Dia bilang apa? She's not important. Oh my God. She's not important. Dia tidak penting. Di situ saya lihat anak 17 tahun. Ini ayahnya seperti apa ya? Didikannya ini. Gitu. Ibunya seperti apa ya? Dikhianati seperti itu. Orang wanita sedang digandengnya, jarinya sedang bertaut, tertahan karena dia sedang mencium laki-laki lain di bibir. Bayangkan. Dan hanya dalam kurang dari 5 menit dia bisa santai lalu bilang she's not important. Saya lihat dia, lalu kita bicara tentang hal-hal lain. Saya nggak ingat apa yang dibicarakan. Saya masih mikirkan selamat gitu kan. Oh dia nggak. Sampai sekarang saya nggak ingat apa yang dibicarakan. Karena stresnya, cari pegangan macam-macam. Mobil zaman dulu nggak ada seat beltnya, semuanya licin dipegang. Nih. Tapi kalimat indahnya itu loh, she is not important. Jadi orang patah hati atau tidak itu betul-betul sikapnya. Kenapa kalau tadi ditanya, apakah Pak Mario pernah patah hati? Tidak, karena saya juga belajar dari keadaan itu. Jadi ada wanita yang mengkhianati saya seperti apapun, seburuk apapun, kesimpulan, memang marah sebagai laki-laki. Tapi setelah beberapa saat, she's not important. Kalau dia demikian jeleknya, tidak penting kan bagi hidup saya? Tuh. Nah, jadi apakah ada kehidupan setelah patah hati? Justru lebih indah kehidupan setelah patah hati. Karena kita diselamatkan dari orang tidak baik. Bayangkan kalau teman saya itu masih meneruskan hubungan, memaafkan, mendengarkan kenapa wanita tadi itu begitu. Karena dia bilang, habis aku gak diperhatikan, habis kamu, gitu kan. Udah gitu. Udah, coba. Master of alasan. Nah, kan nasihatnya, jangan berusaha mengerti peselingkuh. Karena peselingkuh dalam menjelaskan dia tidak salah, membuat Anda merasa bersalah sebagai sebab dari selingkuhnya. Kesimpulannya, ada kehidupan yang indah setelah patah hati. Jangan kecil hati. Kalau dia baik, dia penting bagi Anda. Kalau dia pergi, dia tidak tahu yang rugi siapa. Itu.